Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Tarik Halilintar bongkar sifat asli Fuji. Tarik Halilintar dan Fujianti Utami Putri buka-bukaan soal kisah asmara mereka. Baru-baru ini Tarik pun sempat mengunjungi orang tua dari Fuji. Anak keempat Halilintar dan Lenggogeni Faruk itu membongkar sifat asli yang disembunyikan oleh Fuji. Tarik Halilintar menjelaskan sang kekasih sangat sering mengeluh. Meski begitu sebenarnya adik Bibi Andriansyah ini sangat kuat dan penyayang. Walaupun sifat penyayang tersebut terhalang gengsi dan tak ditunjukkan secara langsung. Tak sampai di situ, Tarik Halilintar turut membeberkan sifat tersembunyi yang dimiliki oleh Fuji. Menurutnya sang pujaan hati memiliki hati yang lembut walaupun terlihat keras kepala. Kendati demikian, laki-laki berusia 23 tahun itu menerangkan sifat tersebut hanya ditunjukkan padanya. Akan tetapi Tarik Halilintar justru sangat menyukai sifat yang ada di dalam diri Fuji tersebut. Tarik Halilintar menambahkan Fuji memiliki caranya sendiri untuk memberikan perhatian. Pun ia menilai sang kekasih memiliki sisi berbeda dengan perempuan yang pernah ditemuinya. Berikut wawancara dengan Tarik Halilintar. Aku ke dia keluarga Awal bisa ceritain nggak sih awalnya sedikit tuh kalau pas kenal tuh gimana sih? pas kenal Yang nggak deketin duluan siapa? gue yang deketin duluan, gue Terus ajak jalan terus kayak ngobrol terus dekat, gue deket LDR terus dari Jakarta jadi ya gimana perasaannya, deg-degan nggak sih pas pertama kali ketemuin keluarganya Kak Fuji? dekat tapi nggak sabar juga pengen ketemu, jadi kayak campur aduk deh. Mungkin Kak Torik sendiri pengen nggak sih ada rencana nikah muda sama Kak Fuji? Mengingat Kak Atas sama Kak Aurel kan juga Karena nikah kayak muda. terlalu cepat untuk menilai itu ya. Tapi aku nggak mau mendahului Tuhan, pengennya lakuin yang terbaik aja. Tapi ada target nikah nggak? Umur Nggak berapa ada gitu? sih. Cuman kayak pengennya tuh lebih sebelum banget nikah. Kemarin kan nikahan 26, aku pengen lebih cepat itu 25. Tapi emang mau ditargetin khusus ya? Mau nembak Fuji di hari ulang tahun Kak Torik? Enggak kan, aku nembak tanggal 27, diterima tanggal 29. Tempat ada penolakan juga ya dari Kak Fuji ya? Nggak menolak, dia bilang nggak tahu, dia katanya mau di-surprise. Oh gitu. Terus pas kemarin Valentine ada ngasih kado apa sih ke Kak Fuji? Ini yang nanyain ya, kepo ya. Nanti aja deh aku kasih tahu di vlog aku. Ya, pokoknya. Kemarin juga katanya sempat bawa berapa puluh driver ojol ya untuk Iya. surprisein Kak Fuji. Iya biar dia senang. Ngasih Terus apa tuh? bawa orang, karena kalau kita berbagi kasih sayang gitu, itu nular ke orang lain juga. Idenya dari mana sih Kak itu? Jadinya ada, Mungkin Kak Torik satu kata untuk yang melambangkan Kak Fuji gitu. nanti Setelah itu, tapi Kak, kalau misalkan biasanya hal-hal apa sih yang diperdebatin sama Kak Fuji? wah semua hal ini debatin sama kita. Semua hal, tapi ya seru sih. Kalau misalkan Kak Fuji lagi ngambek, biasa Kak Torik ngerayunya kayak gimana? Samperin, ini susah kalau lagi ngambek dari rayunya. Lama. Atau satu lagi Kak Torik, mau apa kan sebentar lagi kan Kak Aurel kan mau melahirkan. Udah tahu belum sih tanggal dan jenis kelamin bayi? Jenis kelaminnya perempuan, kalau tanggalnya belum tahu, tinggal nunggu mulesnya aja sekarang. Persiapannya sendiri? Persiapannya udah cukup siap ya, apalagi yang mau disiapin tuh ya, cukup siap. Nama baby sendiri Kak Torik? Apa? Nama baby sendiri. Sama baby apa gitu. Kak Torik sempat sedikit kan dengar katanya Kak Torik sendiri sebagai penyemangat Kak Fuji gitu kan. Dari Kak Torik sendiri tuh maksudnya cara untuk menyemangati, apalagi kan Kak Fuji kan belakangan ini kan kita tahu kan Cara untuk nyemangatinnya dibantu, apapun itu dibantu. Kak Torik tipe yang bucin gitu nggak sih Kak? Oh parah sih.
Biasa kalau misalkan love language Kak Torik itu seperti apa sih? Kalau language aku semuanya tuh. Ada lima-limanya aku. Lima-limanya apa aja tuh? Tapi yang paling ya lima-limanya kayak physical touch-nya, act of service-nya, words of affirmation-nya. Sama lagi sih? Quality time. Satu lagi Body language ya? bukan giving gifts, iya. Giving gifts. Jadi kayak apa gitu? Hal terbucin yang pernah dilakuin Kak Torik apa sih Kak kira-kira? Kayaknya udah rahasia umum yang bucinnya aku. Nah, Kayak kemarin aja bucin banget tuh kayak gitu. Oh, kalau misalkan buat konten-konten di TikTok biasanya yang suka ngajakin tuh Kak Torik duluan atau Kak Fuji duluan? Jadi dia jago banget TikToknya nih. Oh, aku TikTok Indonesia aku. Makasih ya. Oke, Kak Torik, makasih See you. banyak ya. Makasih banyak ya Kak Torik. Berita selanjutnya datang dari Vicky Prasetyo yang menantang artis untuk adu tinju. Vicky Prasetyo menantang selebritas pria tanah air yang seumuran dengannya untuk bertanding tinju di atas ring. Namun sebelum itu ia melakukan sparring terlebih dahulu melawan Hotman Paris untuk pemanasan. Hotman Paris membuka serangan terlebih dahulu hingga membuat Vicky tak berkutik. Keduanya mulai memukul dan saling menghindari pukulan lawan. Namun tampaknya Hotman Paris sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Vicky Prasetyo. Tak sampai 5 menit, Hotman Paris tiba-tiba kelelahan dan Vicky Prasetyo dinyatakan sebagai pemenang dalam satu ronde. Karena dinilai Hotman Paris bukanlah lawan yang tepat untuk Vicky Prasetyo, ia pun melanjutkan pertandingan dengan melawan atlet tinju asal Papua, yakni Jackson Carmela yang berhasil meraih medali emas di PON Papua 2020. Kendati demikian, sang atlet tidak memberikan perlawanan berarti, hingga akhirnya Vicky Prasetyo kembali memenangkan pertandingan. Dengan 2 kemenangan tersebut, Vicky Prasetyo semakin pede untuk menantang selebriti tanah air lainnya. Vicky Prasetyo menantang artis tanah air untuk adu tinju yang akan dimainkan di Holywing Sports Show Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada 27 Februari 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan Vicky Prasetyo. Pers hari ini adalah mau mencari lawan Vicky. Siapa kawan-kawan dari selebriti yang selebriti? Randy Pak. Bisa kalau dia mau. Pokoknya kalau dia selebriti, punya nyali, hadapin Vicky, dia gladiator. Dan ini bertanding benaran. Ya, sudah terlalu banyak wanita senang dan sengsara dia bikin. Inilah waktunya bersama laki. Ya, jadi tanggal 27 Vicky akan bertanding. Jadi siapapun anda di luar yang punya nyali, silakan daftar ke Holywing ya, untuk melawan Vicky Prasetyo, dan itu bertanding benar. Benar? Ya. Ada dia. Udah. Oke, sekarang Vicky, kenapa lu tiba-tiba cari lawan bertanding? Yang pasti move on itu cara terbaiknya adalah dengan bertarung. Tapi pasti bukan bertarung tentang Bukan dari mana? move on dari kondisi dan situasi, Bang. Dari kondisi cinta yang Ya, katakan. dari kondisi cinta lebih baik kita alokasikan untuk menjadi sebuah pertarungan di atas ring, gitu loh. Nah, tinggal seorang gladiator, pastinya ya teman-teman secara public figure siapapun semuanya yang kalian mungkin menonton, menyaksikan pada hari ini, detik ini, saya Vicky Prasetyo menyatakan membuka pertarungan terbuka untuk kalian semuanya menjadi lawan terbaik saya nantinya di Holywing Gatsu pada tanggal 27 Februari. Mau kalian apapun semuanya, mau jurusnya macan maung, kayak dia tinju bison, mau tinju goyangan itik, mau tinju raksasa, tinju apapun semuanya boleh lah. Apa goyangan itik? Ya, ada kan jurus-jurus tinju. Goyang gotik kan? Bukan, tinju kan ada The Lion, ya kan, ada apa gitu. Coba. Oke, bikin dulu bahasa Inggris kamu yang sangat populer. Kira-kira apa yang tepat untuk event ini? Sibukkan dulu. Dalam bahasa Inggris. Oke. How are you tomorrow, everybody? How are you tomorrow? I have you good for today. I am Vicky Prasetyo. Stand by in ring and invite you for the ride. And the fighter, strike fighter, Anderson, Ryu,
Janggit and Street Fighter. Kita bertarung ya 27 on February and Halloween Gatsu. And the street. Are you ready? And Gladiator, give you final. That's the real English. That's the real English. Inggris keraton. Inggris keraton. Sebentar dulu. Nanti kita lanjut ke tanya jawab. Ada nggak petisi yang mau ngomong? Ibu atau siapa? Pasti dong. Siapa? Yang hadir di sini. Si Jackson kan. Jackson mana? Oke, ini Jackson petinjunya nih, juara. Sini, rekap Vicky. Oke, dia juara tinju PON tahun berapa? 2020. Lu nantang siapa nanti dia? Paris, salam dari Binjai. Oke, coba ngomong. Mana kau Paris punya nyali nggak bilang? Kalau Paris harus punya nyali sih, berhadapan nanti harus kasih yang terbaik. Jadi kita lihat siapa yang paling kuat, karena belakangan ini Indonesia agak panas. Jadi kita akan buktikan diri siapa yang paling kuat dan pukulan siapa yang paling keras. Jackson lawan Paris. Paris. Tentu Batman Paris mendukung Paris. Paris itu yang mukul pohon pisang kan? Nah, kenapa dia mukulin pohon pisang, Bang? Nah, kenapa tuh? Karena pohon pisang hanya punya jantung, tidak punya hati dan perasaan. Hanya punya perasaannya. Nah, Iwan gombalnya setiap waktu keluar ya. Pantasan wanita pingsan semua mending. Oke, yang penting aja Pak. Bisa ngomong. Tibo. Ibu, dulu apa? Kehebatan dia apa dulu? Dia peringkat 3 WBC. Peringkat 3 WBC. Ibu asal dari mana? NTT. Lawan siapa nanti nih? Jason Payson dari Filipina. Lawan dari Filipina. Berita selanjutnya datang dari Kim Haut yang ziarah ke makam mendiang Vanessa Angel. Kim Haut berziarah ke makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah pada Senin 14 Februari 2022. Selain mendoakan sahabatnya, Kim Haut juga mengantisipasi rencana Dodi Sudrajat yang ingin memindahkan makam mendiang Vanessa Angel dari TPU Islam Malaka ke TPU Karet Bifak. Kim Haut mengatakan bahwa dirinya sering berziarah ke makam Vanessa Angel, namun tidak ia publis di sosial media. Bahkan untuk berziarah, Kim Haut kerap memakai pakaian tertutup agar tidak ada awak media yang mengetahui kunjungannya. Melihat kuburan Vanessa dan Bibi hari ini, Kim Haut mengaku senang karena makamnya tampak jauh berbeda dari yang awal pertama kali dikuburkan. Belakangan ini Kim Haut yang merupakan mantan Vanessa Angel buka suara terkait pemindahan makam yang digagas oleh Dodi Sudrajat. Ia sangat menentang tindakan tersebut. Bahkan Kim Haut juga membongkar perlakuan Dodi Sudrajat kepada Vanessa semasa hidup. Seperti diketahui, Dodi Sudrajat ingin memindahkan makam almarhumah Vanessa Angel dari TPU Islam Malaka ke TPU Karet Bifak. Mengenai keinginannya tersebut menuai pro dan kontra dari publik. Kendati demikian, Dodi mengaku bahwa keinginannya memindahkan makam adalah wasiat dari Vanessa Angel. Berikut wawancara dengan Kim Haut. Bilang ada apa-apa, dan gue juga kaget ternyata ada teman-teman media standby di sini, karena selama ini Tuan kalau ke makam itu gak pernah update, gak pernah ngapa-ngapain lah, gak pernah ke sosial media kan lah. Tapi ternyata ada teman-teman media semua di sini. Aku juga kaget, ya udah kejadian, mau gimana, kira kalian harus tahu kan. Gak mungkin saya bersembunyi pakai pakaian pocong, saya dikira lontong di kuburan kan. Itu lihat kuburan Vanessa sekarang sudah rapi. Aku sudah sedikit tenang lah, aku udah rapi, udah lebih apa ya, bahagia lah. Maksudnya bahagia itu bukan dalam arti bahagia gue senang anak gue mati, enggak ya. Maksudnya lebih bahagia karena sekarang kuburannya udah tertata rapi, udah apa tuh namanya tadi, dibingkai gitu ya, pinggirannya udah nggak yang jebol-jebol kayak biasanya gitu. Aku senang banget, cuma panik aja tadi nggak ada tukang kembang, gue kaget tuh ngomongnya tuh, tapi kira ada seperti itu. Hakim sekarang kuburan ini dikunci sama pihak. Iya, memang harus gitu ya Pak ya, nanti pihak makam kalau dikunci jadi orang-orang tidak berkepentingan yang punya niat jahat hadang ya. Nanti saya tinggalin nomor saya. Jadi kalau misalnya ada yang mau mindahin makam, saya booking nanti tanah kosong buat mindahin otaknya di kubur duluan ya. Siapapun itu saya akan memperjuangkan anak-anak saya yang sudah tenang, apapun yang terjadi akan saya perjuangkan. Kak, ketika ke makam tadi, apa sih yang Kak sirat di hati Kak? Ya ngenes lah, gue sedih gitu kan pas ngeliat lagi, aduh fotonya ada lagi. Jadi
ya udah nggak bisa ngomong juga. Makanya gue tadi pengen pakai kacamata tuh karena gengsi, saya mau nangis. Karena air mata gue mau netes, jadi gue gengsi. Untung bawa kacamata jadi pakai dulu. Apa yang kesannya sampai sekarang melekat di pikiran kalian? Ya melekat banget karena pertama gue juga kan belum pernah ketemu sama Bibi secara langsung ya, belum pernah kenal sama Bibi secara face to face gitu. Terus tadi makanya pas lihat, ya Allah Bibi, kenapa pada saat itu dia dulu direndahin sama orang, jangan tiba gue nggak langsung pulang ke Indonesia ya. Mungkin kalau gue pulang ke Indonesia gue bisa ngebela banget gitu, tapi karena dia sudah semua sudah takdir seperti itu, stres aku. Satu gini, kangen, ngedoain juga. Gue kan memang selama ini selalu kesini tidak pernah update kemana pun. Mungkin malah bahkan pihak penjaga bisa nggak tahu kali gue datang. Gue tuh pasti ngumpet pakai apa pasti kayak gitu. Terus kedua, gue juga ada dengar kabar ada yang mau memindahkan makam segala macam. Jadi akhirnya gue datanglah ke sini. Ada kalian, terkejut banget aku melihat kalian semua dari sini. Kalian ada di mana-mana ya, gila. Gue mau ngumpet kan nggak mungkin. Seorang Iwan sampai bela-belain dari nyeker, karena ini kan sendalnya ada haknya nancep di tanah, tapi ya udahlah, gue pikir buat anak gue apa juga gue lakuin dah gitu aja. Ya mau nggak mau kalau gue masih jalan begitu tanahnya basah akan nancep, yang ada gue nggak bisa jalan karena biasanya gue pakai sendal yang teplek. Cuma tadi habis syuting sini mau pulang ke rumah udah bawa sendal teplek. Pak Faisal rencana setelah 100 hari akan kalau sudah selesai semua, maksudnya akan memugar makamnya. Tapi kayaknya itu diundur karena ada masalah yang gimana Pak? Masalahnya apa? Banyak masalah, pusing gue. Masalah yang mana? Masalah yang akan Pindah makam nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Lihat aja coba. Coba aja lihat nanti ya. Kita lihat. Tidak akan jadi makam itu. Kak, ini perumpamaan ya Kak. Kalau hal itu terjadi, apa yang... Berita selanjutnya datang dari lanjutan kasus Jering SID. Jering SID pertimbangkan untuk melaporkan balik Adam Denny. Tim kuasa hukum Jering mengatakan memiliki banyak bukti untuk melaporkan balik Adam Denny dan kekasihnya ke polisi. Hal itu dikatakan oleh kuasa hukum Jering, Sugeng Teguh Santoso, usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sugeng mengatakan pihaknya memiliki 3 bukti kuat apabila kliennya sepakat untuk melaporkan balik Adam Denny. Pertama, pernyataan Adam Denny yang menyatakan perekaman menggunakan Asus yang ternyata bertentangan dengan hasil digital forensik. Kedua, bukti 2 saksi ahli. Dan terakhir adalah bukti surat hasil digital forensik. Namun sampai saat ini, Jering dan tim penasihat hukum masih terus memikirkan matang-matang soal rencana pelaporan balik tersebut kepada sang rival. Sebab penasihat hukum tak mau terburu-buru untuk mengambil langkah tersebut. Sebagai informasi tambahan, 3 saksi ahli dihadirkan dalam sidang terdakwa Jering di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beberapa saksi ahli pun menyanggah semua tudingan dan dugaan pasal yang disangkakan kepada Jering SID. Seperti ahli IT bernama Agung Riyandi, menemukan perbedaan antara hasil alat rekaman Adam Denny yang menjadi alat bukti dan kesaksiannya di persidangan. Berikut wawancara dengan Jering SID dan kuasa hukumnya. Ya, persidangan sudah berada di ujung proses pembuktian oleh jaksa maupun tim pembela, ya, dengan didengarnya keterangan Brigadir. Mungkin menanggapinya gimana Pak? Dalam artian tadi kan udah 3 orang saksi ahli ya. Ahli, mungkin ya. ini gimana mulai? Ahli dari sekarang kita soal penerapan pasal 29 ya. Kan ahli tadi filsafat hukum menyatakan bahwa ada di dalam tindak tutur atau speak act itu ada 3, lokusi, ilokusi, perlokusi. Ya, ada tindak, kemudian ada kehendak, ada daya, dan juga akibat. Ternyata dari tadi proses tentang daya dan akibatnya itu tidak ada. Sebetulnya itu hanya pernyataan saja yang tidak punya kemudian efek menimbulkan rasa takut. 1, yang kedua juga tidak punya tujuan. Jadi menurut jaksa itu
pernyataan tersebut bukan sebagai satu pengancaman kalau berdasarkan pasal 29. Kalau diterapkan pasal 27 sesuai merujuk ayat 4 merujuk pasal 368 yang ada tujuannya, itu pun tidak tercapai. Karena menurut Dr. Tara Reana, berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatrum psikologi forensik terhadap Adam Leni yang diperiksa 3 kali oleh tim dari Rumah Sakit Ernawan, ya, Rumah Sakit Ernawan, disimpulkan bahwa tidak terdapat gangguan psikis, ya, pada diri Adam Leni, tidak ada. Fakta perasaan takut terbantahkan oleh beberapa fakta. Satu, Dr. Tirta menyatakan bahwa setelah ditelepon jering, dia berkomunikasi tanggal 2 itu juga dengan menyatakan bahwa gua sakit hati. Dia bukan takut, ya. Bahkan dia kemudian podcast, ya, dengan Denny Sumargo maupun dengan Deddy Corbuzier. Tidak ada rasa takut. Bahkan dia datang ke Bali dengan pernyataan sebelumnya dalam sidang bahwa itu barbar, ya. Tidak ada rasa takut. Nah, fakta-fakta ini terungkap secara terbuka di persidangan. Jadi sesungguhnya pernyataan jering ini tidak bisa diterapkan pasal 29 yang sedang dibuktikan oleh jaksa ini. Termasuk pasal 27 pun kalau sebagai tujuannya untuk menimbulkan akibat agar Dene berbuat atau tidak berbuat sesuatu juga tidak dibuktikan. Yang dibuktikan adalah tentang perasaan takut yang ternyata tidak terbukti, ya. Berita selanjutnya, 17 tahun berkarya, Nania Yusuf rilis single terbaru. Sudah 17 tahun Nania Yusuf terjun ke dunia musik tanah air setelah menjadi juara 3 ajang pencarian bakat Indonesian Idol tahun 2004. Guna menandai 17 tahunnya berkarya, Nania Yusuf merilis single keempatnya bertajuk Cintaku Bukan Begini di bawah naungan label Ini Digi Entertainment. Bahkan diakui Nania Yusuf, single Cintaku Bukan Begini adalah karya terbarunya yang fresh karena menyanyikan sebuah lagu bergenre pop di luar zona nyamannya. Menurut Nania, sudah cukup 16 tahun ia belajar dan menyelami dunia musik yang sampai mengorbankan karirnya sebagai penyanyi yang timbul dan tenggelam. Kembali menggapai eksistensinya di musik. Karena wanita berusia 38 tahun itu mempunyai mimpi menjadi penyanyi legendaris. Alasan Nania Yusuf mau menjadi penyanyi legendaris karena ia ingin dikenal karya-karyanya, bukan terkenal karena permasalahan pribadinya. Berikut wawancara dengan Nania Yusuf. Sedalam Cintamu, orang-orang taunya Nania di situ, nyanyinya jazz banget. Nah, dari zaman Indonesian Idol, orang-orang tuh taunya Nania itu karakteristiknya jazz. Ya, gara-gara ditambah gara-gara Sedalam Cintamu juga. Selama 17 tahun ini Nania kan nggak pernah ikutan label. Kenapa akhirnya selama 17 tahun memutuskan untuk masuk label? Setelah 17 tahun gitu loh. Kenapa sih baru sekarang baru masuk label gitu akhirnya? Karena begini, banyak banget yang pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati segala macam kan, tapi ya kemarin-kemarin sempat juga untuk jadi produser sendiri gitu kan. Untuk jadi produser sendiri, terus di dua terakhir single yang kemarin-kemarin itu tahun 2015 sama 2016 itu jadi produser sendiri. Ternyata bisa tahu perjalanan industri musik itu seperti apa sih gitu. Nah sekarang makanya aku pengen gabung dengan label, dan kebetulan label ini benar-benar label baru ya Mbak, label baru, dan juga bisa kita sudah kayak keluarga gitu kan, akhirnya terbentuklah kerjasama gitu. Oke, kalau begitu. Nah, sekarang kita bahas soal singlenya nih Kak, Cintaku Bukan Begini. Kalau yang udah mungkin teman-teman media dengar cuplikannya, ini sebenarnya lagunya lebih ke pop ya Kak ya? Lebih ke pop ya. Lebih ke pop. Kenapa sih Kak merubah image Kakak yang dari penyanyi jazz tiba-tiba jadi nyanyi lagu pop gitu? Sebenarnya sih lebih kayak begini nih, semua penyanyi harus bisa semua genre. Saya udah pernah nyobain jazz, udah pernah gitu kan, bahkan dulu pernah juga aku punya band rock juga pernah. Apa salahnya sih
aku sekarang pengen bawain lagu pop gitu. Jadi untuk men-challenge diri sendiri bahwa sekarang ini Nania itu sudah berubah loh, tidak lagi segmented. Tapi sekarang bisa bawain semua genre lagu. Oke. Kenapa pilih lagu Cintaku Bukan Begini Kak untuk single pertama? Ini single apa nanti bakal ada album? Bakal ada album. Jadi nanti jadi 17 tahun berkarya ini sebenarnya aku keluarin single pada bulan Februari ini sebenarnya untuk mengarah ke album. Oh oke. Jadi ini single pertama. Single pertama. Ada di album berarti nanti. Ada di album. Akhir mudah-mudahan ya. Nanti rencananya akhir tahun baru ada album. Oke. Kenapa pilih lagu Cintaku Bukan Begini? Karena lagu ini tuh mewakili Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.